Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Maulana. Saya dari Boyolali, Jawa Tengah. Sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mengambil program studi pendidikan olahraga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awwala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri dan Arif lagi bijaksana dan para panitia yang semangatnya luar biasa, dan para pemirsa dimanapun ada berada, dan para peserta lomba dai dan daiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, yang apabila di dunia ini ranting-ranting dijadikan bena, daun-daun dijadikan kertas, dan lautan dijadikan tintanya, itu pun masih belum sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sudah sepatutnya kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, selalu bersyukur dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, sang proklamator kemerdekaan Islam yang dikenal dengan dakwahnya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan membukul, mengkafahkan orang yang non-Islam menjadi Islam, bukan mengkafirkan orang yang Islam menjadi non-Islam, yaitu tak lain dan dia bukan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya ingin berpidato yang berjudul Membangun Pendidikan Berkarakter Al-Quran. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan berbasis Al-Quran adalah usaha atau bimbingan yang dilakukan oleh orang tua, guru, ataupun orang dewasa untuk membangkitkan sifat-sifat kebaikan pada anak dengan dilandasi Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyeimbangkan antara ilmu, iman, akhlak, dan amal dalam kepribadian anak itu diperuntukkan untuk kemaslahatan
kehidupan manusia. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya pendidikan ini sangatlah penting untuk membentuk karakter generasi muda, untuk membentuk anak-anak bangsa. Di penjuru dunia, di seluruh dunia, pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu mencerdaskan anak dan memberi pengetahuan mana yang salah dan mana yang benar. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekarang ini generasi muda dalam pendidikan karakter mengalami kemunduran yang mengakibatkan kerusakan moral pada anak. Maka dari itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran jadikanlah pedoman di setiap langkah kita dimanapun itu, agar kita selalu terarah dan menjadi generasi yang lebih baik. Lantas, bagaimana upaya-upaya kita agar kita menjadi generasi yang lebih tangguh? Bagaimana upaya kita sebagai mesin penggerak pendidikan di generasi muda ini? Apakah kita hanya diam saja? Apakah kita hanya melihat saja? Atau apakah kita mempersiapkannya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah Sadaqallahul Adzim. Dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka takut dengan kesejahteraan mereka. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu mengucapkan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kepada kita agar kita tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak berdaya, generasi-generasi yang kalah saing dalam kompetisi kehidupan. Jadi kita diwajibkan untuk selalu berupaya sekeras mungkin agar kita menjadi generasi yang lebih tangguh, generasi yang lebih baik daripada generasi sebelum-sebelumnya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pendidikan karakter ini memiliki 3 dimensi nilai akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita terhadap Allah selalu menghamba, selalu beribadah, dan selalu melibatkan di setiap langkah kita dimanapun itu. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia, yaitu kita selalu saling menolong satu sama yang lain, baik itu kerabat, manusia, ataupun suku-suku yang lain. Yang ketiga, akhlak terhadap alam semesta, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita di dunia ini untuk
menjadi khalifah agar kita merawat bumi ini, menjaga bumi ini. Itulah 3 dimensi nilai akhlak yang dapat kita tanamkan dalam dunia pendidikan. Dan apabila kita menanamkan 3 dimensi nilai akhlak tersebut, insya Allah kita akan mencetak generasi-generasi kader-kader penerus bangsa yang jujur, cerdas, berakhlak mulia, dan sehat sentosa. Okay, I think enough for my speak. I am really sorry if any mistake in my speech. Thank you for your attention. Sendal jepit pada kiwa, sedaya lepat kula nyuwun pangapura. Sendal jepit pada tangan, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Sendal jepit pada kiwa tangan, gua. Wa billahi taufiq walhidayah, wa ridha walhidayah, wa jihadu fisabilillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi